Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Kok kurang semangat sih? Coba yang semangat dong jawabnya. Baik, Bu. Semoga semangat dan kerja keras kita hari ini akan membawakan hasil untuk kita nanti. Kita awali dengan berdoa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ingatkan kalian untuk mengisi absensi. Link absensi sudah Ibu share di Google Classroom atau di WA Group. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Nah, pembelajaran kita yang kemarin tentang apa? Ada yang masih ingat? Kebijakan moneter. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan untuk menstabilkan jumlah uang yang beredar. Moneter dilakukan oleh Bank Indonesia. Moneter dilakukan dengan berbagai instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, Lain Fasilitas diskonto. Oke, jadi masih ingat ya tentang pelajaran kita yang kemarin. Menayangkan sebuah artikel yang berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Perpajakan menjadi alat pemerintah untuk keluar dari krisis. Nah, dan kalian pelajari informasi apa yang ada di artikel tersebut. Dari artikel tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Menyebutkan bahwa pajakan menjadi alat pemerintah keluar dari krisis ekonomi. Kita bahas hal tersebut di materi kita yang hari ini, yaitu tentang kebijakan fiskal. Kemarin kan Ibu sudah menginstruksikan kalian untuk Ibu akan memberitahu kalian tentang kompetensi dasar di pelajaran hari ini. Kompetensi dasar ini masih yang kemarin, yaitu menganalisis kebijakan moneter dan fiskal dan menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan fiskal. Lalu indikator pencapaian kompetensinya untuk yang hari ini adalah untuk menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, mendeskripsikan tujuan dan peran kebijakan fiskal, mendeskripsikan instrumen kebijakan fiskal, dan menganalisis dampak penerapan kebijakan fiskal terhadap perekonomian Indonesia. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal secara tepat untuk menemukan sikap kerjasama cermat dan bertanggung jawab. Seperti yang sudah kalian baca tadi di artikel yang sudah Ibu bagikan, itu kebijakan fiskal menjadi suatu alat pemerintah untuk keluar dari krisis ekonomi. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kebijakan moneter itu dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral di Indonesia. Nah, kalau si kebijakan fiskal ini hubungannya dengan pemerintah, gitu. Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam pengertian. Jadi, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Ini menurut Pak Sadono Sukirno. Kemudian, menurut Manurung, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintahan. Lalu menurut Rahayu, kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Jadi kebijakan fiskal ini titik beratnya adalah pada menekankan pada pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta pajak. Sekarang
kalian berkelompok seperti yang sudah Ibu bagi kemarin, diskusikan tentang materi-materi yang juga sudah Ibu bagi. Masing-masing kelompok sudah mendapat materinya. Setelah kalian berdiskusi, kalian diberi tugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tersebut. Yang presentasi Hadi. Baik, saya akan mempresentasikan tentang instrumen kebijakan fiskal. 1. Pengeluaran pemerintahan. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Caranya dengan mengurangi pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. 2. Pajak digunakan sebagai alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian. Caranya dengan menaikkan pajak tertentu. Ya, betul. Ada pertanyaan dari presentasi oleh Hadi? Saya, Bu. Ovi, silakan Ovi. Menaikkan tarif pajak bisa meningkatkan kestabilan ekonomi. Saya mau menjawab pertanyaan dari Yuk, jawab. karena kalau tarif pajak naik, maka pendapatan negara pun akan naik, Bu. Coba Ibu bantu jelaskan ya. Jadi pajak itu adalah salah satu sumber dari APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi apabila tarif pajak dinaikkan, maka sumber APBN pun akan naik. Jadi uangnya negara tuh akan naik gitu. Pemerintah tuh jadi punya uang yang banyak. Nah, ketika pemerintah sudah mendapatkan uang yang banyak dari penerimaan pajak itu, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi. Misalnya, untuk membangun infrastruktur, bangun jembatan, bangun jalan tol, gitu. Nah, untuk pembangunan jembatan, pembangunan jalan tol itu kan pasti membutuhkan tenaga kerja. Nah, ketika membutuhkan tenaga kerja yang banyak, berarti permintaan akan tenaga kerja juga akan banyak. Jadi kesempatan kerja akan bertambah dan pengangguran akan berkurang. Nah, kalau sudah seperti itu akan meningkatkan yang namanya kestabilan ekonomi. Jelas ya? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menggunakan pajak sebagai salah satu instrumennya. Kan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan pemerintah yang kaitannya adalah dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah serta berhubungan dengan pajak. Jadi bisa menaikkan pajak dan menurunkan pajak, gitu ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup. Nah, sekarang kalian buka LKPD yang sudah Ibu bagikan. Di situ ada soal untuk pembelajaran hari ini. Kalian kerjakan. Ibu beri waktu selama beberapa menit untuk mengerjakan soal tersebut. Kemudian soalnya dikumpulkan, ya. Oke, mengerjakan soalnya. Dengan begitu pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai. Jangan lupa untuk pelajari materi untuk minggu depan, yaitu dampak penerapan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia. Yang telah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan barokah. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Coba. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, terima kasih. Muslim lanjut. Terima kasih untuk hari ini. Semangat, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.